gua kayu gitu yang besar banget. Orang-orang pada bilang di situ ada nenek bungku ngejagain, orang pada digangguin. Aku tidur aja di situ sendirian di base camp itu, tidur bangun nggak ada apa-apa, nggak pindah tempat juga. Jadi kayak ya udahlah, berarti mungkin emang akunya yang nggak peka sama sekali juga sih. Tapi kan ada kesulitan nggak ketika kamu tidak mengalami sensitif gitu ya, terjun di genre horor ini? Kesulitannya nggak banyak sih, karena bagi aku kita nggak perlu bisa acting memerankan karakter dengan, maksudnya kita harus udah pernah melakukannya kan. Kita nggak perlu mati beneran buat tahu acting mati kayak gimana kan. Jadi ya istilah kata 70% kita ngelakuin acting, 30% kita berpura-pura, kita masih punya kesadaran sendiri ya kan. Dan dari acting itu kan kita bisa berupa research, bisa berupa kita nonton dari banyaknya film, ribuan, puluhan ribu film yang bisa kita lihat buat referensi. Jadi nggak harus merasakan dulu baru kita bisa menemukan. Yang membedakan film horor yang udah pernah dibintangi sama Aku Tahu Kapan Mati ini apa? Dari judulnya kayaknya juga rada-rada gimana gitu. Ini aja berbeda sama Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang pertama. Yang pertama kan agak light, agak komedi gitu ya, remaja banget lah, teenage gitu, horor tapi tetap bisa ditonton anak-anak remaja. Ini tuh emang lumayan dark, lumayan berat, dan isu yang diangkat juga langsung nggak main-main tentang mental health, yang dimana sekarang emang lagi live dan marak banget orang membahas tentang mental health dan health issue. Yang mental health issue ini kan juga bisa dibilang sangat mempengaruhi anak-anak zaman sekarang ya, dalam bersikap, dalam menggunakan sosmed, dalam bertindak. Pasti dukungan orang tua atau orang-orang di sekitar kamu main film horor nih, maksudnya ada masukan nggak sih atau seperti apa, ada pesan-pesan gitu dari mama dan lain-lain? Kalau dari mamaku tuh yang penting film horor itu bukan horor yang vulgar, bukan horor yang maksudnya ya tau lah ya, yang aneh-aneh gitu segala macam. Yang penting aku suka cerita dan karakternya, dan aku juga kenal baik sama produsernya. Jadi aku kayak ngerasa ya nggak punya alasan buat tidak disupport lah. Tapi pernah ditawarin Pernah, kadang-kadang aku kayak teman-teman ini gue kayak mau nggak dibukain, atau kayak enggak mau nggak bisa lihat ini, enggak, karena aku tuh ya passion nih kan, bisa jadi depresi, orang nggak biasa ngelihat tiba-tiba dikit-dikit ngelihat, dikit-dikit ngelihat, jadi kayak yaudah mending ya normal aja kalau aku. Kalau mungkin sedikit tips kamu gimana sih melakukan hubungan baik sama mantan gitu? Tipsnya jangan lihat keburukannya, jangan berharap apapun yang berlebihan, dan tetap punya hati yang tulus aja sih. Even itu ke temen, even itu orang yang udah jahat sama kita, even itu ke mantan sekalipun. Jadi kita jadi nggak punya perasaan yang apa ya, istilah kata kalau kebaikan kita nggak dibalas sakit hati gitu. Tapi kamu sih masih menjalin komunikasi nggak sih? Masih sih, maksudnya kayak dalam artian ulang tahun udah pasti ngucapin ya kan, lebaran, terus Natal, saya Natal. Terus kalau misalnya kayak ada kita bikin konten bareng gitu, masih saling bersyukur. Itu kan masih sering bikin konten atau kalian suka ketemu gitu, hangout keluar, gimana sih biar gak nimbulin rasa-rasa LDK atau gimana di antara keduanya? Gak tau ya, aku kayak jalanin aja gitu ya. Maksudnya aku anaknya soalnya nggak yang neko-neko gimana juga sih, kayak saat ketemu teman, saat ketemu orang baru nggak punya perasaan dalam hati yang kayak pengen lebih atau gimana gitu, enggak gitu. Jadi ya udah, rasanya outputnya juga gitu aja. Ya, ini kan mereka sebenarnya supaya trailer itu kan lagi viral nih ya, ngomong yang sampai di terus kemarin yang di mana diimitasi itu wanita, sebenarnya menanggapi Aku tuh prihatin sih, terutama yang kasus Adi Choi itu ya, karena aku yakin nggak ada satupun orang di dunia ini yang nyangka mantan kita akan diputus. Semoga aku nggak mantan. Jadi ketakutan sendiri nggak Wil? Ngeri sih cowok-cowok ya, hati-hati ya cowok-cowok, jangan gitu. Kalau ada dendam, ada amarah, diomongin baik-baik ya, soalnya kan selalu ada cara yang lebih baik buat berkomunikasi. Kenapa harus dengan menghilangkan nyawa ya? Maksud aku aneh aja gitu loh, dari orang yang kasus pembulian sampai koma, orang yang ngebunuh cuma karena pengen harta, kenapa harus kayak gitu? Cuma kembali lagi ya, aku yakin orang-orang yang ini sebenarnya sakit mental sih, itu pasti dia mungkin nggak sadar, tapi sebenarnya dia punya kelainan mental, entah itu mungkin karena orang bisa punya perasaan yang beda orang lain sampai berbuat sadis, itu
bisa jadi mungkin dia punya jiwa-jiwa lain di dalam diri dia yang cuma dia yang tahu gitu. Iya, jadi makanya bagi aku penting banget kita pertama harus punya prinsip hidup yang kuat, dua punya agama, setidaknya kita punya panduan lah untuk menjalani yang baik-baik di hidup ini. Yang ketiga ya kita nggak boleh menyepelekan mental health. Tapi sampai kamu cukup mengikuti nggak sih beritanya kalau dia sekilas sih kepalanya di Sampai bikin gara-gara muncul di TikTok ya kan, muncul terus sampai aku akhirnya dari yang nggak boleh sampai akhirnya kayak dengerin gitu. Tapi kan ngeri aku ngeliatnya kayak sadis ya. Cuma saya lebih nggak kebayang yang jadi anak dan suaminya deh, sama keluarganya yang ditinggalkan. Gak bisa kebayangin. tapi kan ini kan berkaitan dengan mental health ya, seperti yang baru juga kan dari edukasi bahwa wanita itu sampai membuka bocor itu. Menurut kamu sekarang seperti apa sih yang terjadi di saat ini? Menurut aku itu orang krisis jati diri deh menurut aku. Karena mereka tuh kadang-kadang diambang antara apakah ini beneran diri saya atau bukan ya. Kadang-kadang kita ngerasa kita adalah orang yang paling mengenal diri kita, tapi pas kita look deep inside kita ngeliat ke dalam lagi, ternyata ada sisi lain dari diri gue yang gue baru tahu ya, bisa kelepasan saat gue marah, saat gue emosi, saat gue sakit hati. Dan itu yang menurut aku kita harus pay attention dari sendiri mungkin. Gimana cara kita harus aware sama diri kita nih, apa ya yang bisa men-trigger kita ngelakuin hal-hal yang mungkin sadis atau mungkin hal-hal yang kelainan. Kan dari situ baru kita bisa kayak nyadar bahwa oh kayaknya saya butuh bantuan deh, kayaknya saya butuh bantuan dari orang yang emang expertise gitu, emang yang misalnya psikolog atau psikiater. Karena menurut aku kalau bukan diri kita yang tahu dan cepat sadar apa yang salah dalam diri kita, siapa lagi? Orang-orang belum tentu tahu siapa aslinya. Makanya jangan pernah anggap sepele apapun yang kita rasain dalam hati kita. Kalau itu benar-benar mengganggu banget, coba diskusi sama orang terdekat. Tapi kalau udah sampai membuat kamu kayak otak kamu, pikiran kamu menyuruh kamu melakukan hal-hal yang mungkin hati kamu aja gak inginkan, coba mulai kunjungin dokter atau psikolog atau orang-orang yang bisa kasih bantuan yang lebih. Aduh, ini sadis banget, udah di luar dari nalar ya kalau bagi aku. Karena aku gak pernah kebayang kayak aku ditusuk jarum baby aja tuh lebaynya minta ampun ya, kayak oh my god sakit banget terus apa kabar ini, tusuk, mutilasi, segala macam. Aduh, aku gak kebayang yang ngelakuin kok bisa gak punya hati. Tapi kan kita gak tahu ya apa yang terjadi sama pikirannya, apa yang terjadi sama keluarga ini saat ini. Jadi aku cuma berharap supaya korban mendapatkan keadilan secepatnya. Mungkin udah dengar Feral bakal maju ke dunia politik, dukungan dari Willow sendiri atau dia sebelumnya udah ada cerita gitu ya? Udah sempat cerita. Ya kalau aku mah mendukung apapun itu selama itu positif, tidak merugikan orang lain, dan semoga aja berjalan lancar ya. Thank you. Terima kasih.